Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dini Raihana Sekartaji dan saya sendiri Fariski Diunugaha akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu pasar input. Yang pertama, pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud merupakan barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan pada suatu proses produksi, bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Pasar input disebut juga dengan pasar faktor produksi atau tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Harga faktor produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran faktor produksi itu sendiri. Permintaan input di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan atau derived demand, yang artinya permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Penyedia faktor produksi adalah anggota rumah tangga yang kemudian faktor tersebut digunakan oleh para pengusaha. Pemilik faktor produksi akan mendapatkan pendapatan sebagai balas jasa. Keuntungan yang didapat oleh masing-masing jenis faktor produksi tersebut dipengaruhi oleh harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar input, yaitu yang pertama, tidak berwujud fisik tetapi kegiatan. Yang kedua, permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan faktor produksi sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang terakhir, penawaran faktor produksi kadang merupakan monopoli, sedangkan permintaan faktor produksi bersifat kolektif. Perbedaan antara pasar input dengan pasar output. Pada pasar input, penawaran yang terjadi di pasar input berasal dari konsumen ataupun masyarakat. Sedangkan pada pasar output, penawaran yang terjadi di pasar output berasal dari produsen atau pengusaha. Yang kedua, di pasar input memperjualbelikan faktor produksi berupa tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Sementara di pasar output memperjualbelikan hasil produksi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Di pasar input, hasil yang diperoleh dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan laba. Di pasar output, hasil yang diperoleh dalam bentuk uang hasil penjualan barang setengah jadi atau barang jadi. Pada pasar input, permintaan berasal dari produsen, sementara pada pasar output, permintaan berasal dari masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, pasar faktor produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu pasar faktor produksi. Pengertian: pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Pada pasar faktor produksi, permintaan datang dari rumah tangga produksi dan penawaran datang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Barang-barang yang ditawarkan adalah faktor-faktor produksi. Produksi tidak akan dapat terwujud bila mana tidak tersedianya faktor-faktor produksi yang meliputi sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi yang pertama yaitu sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut sumber daya alam atau natural resources. Jumlah tanah adalah tetap. Penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah, sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Bila ditunjukkan dengan grafik, akan tampak sebagai berikut. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa dengan bergesernya kurva, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah sangat tergantung dari permintaan tanah tersebut. Semakin tinggi permintaan tanah,
harga atau sewa tanah akan semakin mahal, begitu sebaliknya. Ada 4 teori yang menjelaskan penyebab perbedaan sewa tanah. 1. Teori kesuburan asli tanah. Ialah sewa tanah tergantung tingkat kesuburan asli tanah. Jika tanah mempunyai kesuburan asli, hasil produksi akan lebih besar. 2. Teori perbedaan kesuburan tanah. David Ricardo. Ialah jika tanah punya tingkat kesuburan tinggi, harga sewa akan tinggi dan sebaliknya. 3. Teori letak tanah von Thunen. Ialah jika tanah terletak dekat fasilitas publik dan kegiatan ekonomi, harga sewa akan tinggi karena letak strategis memungkinkan banyak peluang ekonomi untuk mengembangkan usaha. Terakhir, teori harga derivasi tanah ialah tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. Faktor produksi yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, menurut kualitas tenaga kerja. A. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya saja dokter. B. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya tukang listrik. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Contohnya tukang sapu jalan. Yang kedua, menurut sifat kerja. A. Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya editor. B. Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya pengayuh becak. Kurva pada pasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S-aksen. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Ada 4 teori upah tenaga kerja. 1. Teori upah normal David Ricardo. Upah diberikan sesuai kemampuan perusahaan berdasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan pada biaya hidup pekerja. 2. Teori upah besi Ferdinand Lissel. Upah harus ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan maksimal. Akibatnya upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, maka dibentuklah serikat pekerja. 3. Teori dana upah John Stuart Mill. Tergantung kesediaan jumlah modal untuk membayar upah. Jika jumlah penawaran tenaga kerja tinggi, maka tingkat upah akan rendah. Yang keempat, teori upah etika kaum utopis. Upah harus dapat mendorong pekerja untuk hidup layak. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Diharapkan dengan investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi modal tampak seperti gambar berikut. Ada 5 teori bunga modal. Yang pertama, teori produktivitas J.S. Mill. Modal pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
2. Teori Epstein atau pengorbanan diberikan sebagai balas jasa atas investasi yang tidak digunakan oleh perusahaan lain. Dengan demikian, pemilik modal mendapat balas jasa atas pengorbanan menunggu modal kembali. Yang ketiga, teori Egeo von Bauer diberikan atas kerugian perbedaan nilai. Alasan kerugian antara lain: pertama, alasan ekonomi. Nilai uang sekarang lebih tinggi dari nilai uang 1 tahun mendatang. 2. Alasan psikologi. Asumsi bahwa nilai dan alat pemuas kebutuhan pada masa datang lebih rendah. 3. Alasan teknik. Barang modal dapat digunakan untuk proses produksi selanjutnya. 4. Teori Liquidity Preference. J.M. Keynes. Bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan karena tidak menggunakan uang liquid akibat dipinjam orang lain. Yang terakhir, teori bunga dinamis. J.B. Schumpeter. Barang modal yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan laba. Sebagian laba usaha diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga. Faktor produksi yang terakhir yaitu kewirausahaan. Faktor produksi pengusaha merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau memiliki kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 5 teori laba usaha. Yang pertama, teori inovasi J.B. Schumpeter. Peningkatan laba perusahaan diperoleh jika wirausahawan mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produknya. 2. Teori nilai lebih Karl Marx. Laba diperoleh karena ada pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa pekerja kepada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Yang ketiga, teori keuntungan JBC. Wirausahawan memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia juga akan memperoleh bunga modal. Yang keempat, teori resiko usaha Hawley. Wirausaha akan menanggung resiko kerugian jika usaha yang dikelola gagal. Terakhir, teori residu David Ricardo. Pengusaha akan memperoleh laba jika ada kelebihan penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari selisih pendapatan total dikurangi biaya total. Kelebihan inilah yang akan diberikan kepada wirausaha sebagai bunga modal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.